Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Chu Yue-chan, apa maksudnya ini? Karena situasinya telah berkembang ke tahap seperti itu, Fan Molly membiarkan kemarahan mengambil alih dirinya dan mengabaikan semua konsekuensinya. Meskipun dia baru bertemu Chu Yue-chan beberapa tahun yang lalu, dia masih mengenalinya sekilas. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa peri kecantikan beku yang legendaris tiba-tiba menyerangnya. Chu Yue-chan menjawab dengan dingin, sebagai tetua agung dari klan surga yang terbakar, betapa tidak tahu malunya kamu menyerang seorang junior tanpa alasan. Huff. Fan Molly tetap mengerutkan kening, dia melukai murid klan surga yang terbakar dengan parah. Hanya dengan alasan ini, kematiannya 10.000 masih belum cukup. Chu Yue-chan, ini masalah klan surga terbakar kita. Tidak pantas bagi anggota Frozen Cloud Asgard untuk campur tangan. Saya pasti akan turun tangan. Chu Yue-chan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok es, dan cahaya biru tua yang berkedip-kedip muncul di telapak tangannya. Bagus. Fan Molly mengerutkan alisnya erat-erat. Aku selalu mendengar bahwa kecantikan peri beku telah mencapai setengah langkah ke alam kaisar mendalam di usia muda dan bahkan melampaui keterampilan peri Nyonya Su, Asgard saat dia seusia itu. Di antara para wanita di Blue Wind Empire, kau tiada tandingannya. Hari ini, biarkan aku merasakan keahlian nomor 1 Frozen Cloud 7 Fairies. Menghadapi Chu Yue-chan, Fan Molly cukup percaya diri. Meskipun mereka berdua setengah langkah ke alam kaisar mendalam, Chu Yue-chan baru saja melangkah ke dalamnya selama beberapa tahun sementara Fan Molly sudah tinggal di dalamnya selama 30 tahun penuh. Bahkan jika dia tidak dapat menerobos ke alam kaisar mendalam, dia yakin dia tidak akan kalah melawan mereka yang setengah langkah ke alam kaisar mendalam. Fan Molly berteriak keras saat seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api ungu yang dalam. Mengangkat kedua tangannya, api ungu di tangannya menyatu membentuk pedang yang panjangnya lebih dari 30 meter. Dia tiba-tiba menebaskannya ke arah Chu Yue-chan. Sepengetahuan mereka, api ungu yang dalam diketahui semua orang di Blue Wind Empire sebagai api terkuat, dan umumnya, hanya orang-orang di tahap akhir dari alam mendalam langit yang bisa menggunakannya. Rumor mengatakan bahwa di bawah api ungu yang dalam, siapapun yang memiliki kekuatan besar di bawah separuh alam mendalam bumi akan terbakar menjadi abu seketika, tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Jika api ungu menyapu sebuah danau kecil, air di sungai akan menguap seluruhnya dalam waktu singkat. Itu sangat menakutkan. Kecepatan pedang api Fan Molly tidak cepat. Namun, Yunce tidak jauh di belakang Chu Yue-chan. Jika dia menghindari pukulan itu, api ungu yang dalam akan mengenai Yunce. Bahkan jika Yunce memiliki sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika Chu Yue-chan menerima pukulan langsung, Fan Molly yakin bahwa serangan ini setidaknya akan membuatnya mengalami beberapa luka. Chu Yue-chan tidak menggerakkan kakinya, karena dia tidak punya niat untuk menghindari serangan itu. Sebaliknya, telapak tangannya terbalik ke atas dan dia mencengkeram pedang api dengan tangan kosong. Pedang api besar yang membawa gelombang panas yang menyesakkan, tiba-tiba terlempar ke samping oleh penghalang tak terlihat dan berhenti di udara. Setelah itu, cahaya biru tua muncul di ujung pedang. Segera, dengan suara krek-krek-krek dari es yang terbentuk dengan kecepatan rata-rata, itu dengan cepat menyelimuti seluruh pedang api. Hal ini menyebabkan api ungu panas yang awalnya terik berubah menjadi es dalam berwarna biru dingin yang membekukan. Ketika kekuatan mendalam atribut es telah mencapai tingkat tertentu, itu tidak hanya bisa menyegel tubuh atau benda, tetapi juga berbagai bentuk kekuatan mendalam. Setelah telapak tangan giok Chu Yue-chan dibalik, suara ledakan terdengar di seluruh Sword Discourse Arena. Pedang api yang tersegel es itu meledak di udara, berubah menjadi potongan-potongan kecil kristal es biru, dan tersebar kemana-mana.
Apa? Fan Molly mundur 2 langkah dengan panik, dengan cepat menghilangkan lapisan es di tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada titik ini, dia melihat ke arah Chu Yue-chan, yang telapak tangannya terentang di depannya saat cahaya biru melintas melewatinya. Es sepanjang setengah kaki tiba-tiba muncul di depannya dari udara tipis. Benar, es itu muncul di udara entah dari mana. Meskipun Fan Molly setengah langkah menuju alam kaisar mendalam, dia masih tidak bisa melihat bagaimana hal itu muncul dan kapan hal itu muncul. Dia baru saja melihat es yang tampak normal yang memiliki rasa dingin yang menakutkan yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Sebelum dia bisa melihatnya dengan baik, es biru tua menyerang dadanya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bagian tubuh Fan Molly yang terkena es langsung tenggelam dan punggungnya membengkak luar biasa. Jeritan kesakitan dengan darah keluar dari Fan Molly. Dia tampak seperti anak panah yang baru saja ditembakkan dan terbang jauh saat dia jatuh ke permukaan arena wacana pedang sebelum terus-menerus dipaksa mundur beberapa puluh meter, meninggalkan jurang yang dalam di permukaan arena lantai wacana. Arena itu langsung menjadi sunyi senyap. Bahkan Ling Kun yang diam dan tanpa ekspresi dari Mighty Heavensward Regent tampak terkejut. Ling Yuefeng tampak seperti tersambar petir dan melompat dan berkata dengan suara bergetar, "Kompresi ruang, ini adalah kekuatan kaisar yang mendalam." Begitu 3 kata, kekuatan kaisar yang mendalam, keluar, itu seperti petir di hari yang cerah saat terdengar di telinga semua orang. Kaisar yang mendalam. Ini tidak mungkin, kan? Bagaimana itu tidak mungkin? Villa Master Ling secara pribadi meneriakkannya sendiri. Dan jika itu bukan alam kaisar mendalam yang sebenarnya, bagaimana Fan Molly bisa begitu lelah setelah hanya menerima 1 pukulannya? Ya Tuhan, tahta lain benar-benar muncul di kekaisaran angin biru kita, dan itu sebenarnya adalah tahta yang sangat mudah. Bahkan jika dia baru saja melangkah ke alam kaisar mendalam tahun ini, dia telah melakukannya jauh lebih awal dari Villa Master Ling. Dia adalah orang tercepat yang mencapai alam kaisar mendalam dalam ratusan tahun ini. Lalu, selain Nyonya Perisu yang legendaris, tahta lain telah muncul di Frozen Cloud Asgard. Dan dikabarkan bahwa nenek dari Frozen Cloud Asgard sebenarnya masih berada di Frozen Cloud Asgard, dan belum meninggal dunia. Jika rumor ini juga benar, bukankah itu berarti Frozen Cloud Asgard memiliki 3 tahta? Bahkan klan surga terbakar dan sekte Xiao masing-masing hanya memiliki 1 tahta. Semua orang tercengang mendengar berita bahwa Chu Yue-chan menjadi tahta. Dia adalah peri kecantikan beku, yang berdiri tinggi di puncak dan seperti makhluk abadi. Saat ini, di mata semua orang, dia tidak diragukan lagi telah melangkah tinggi di atas awan, seolah-olah dia telah berubah menjadi peri sungguhan yang bahkan tidak bisa mereka hormati. Di Kekaisaran Angin Biru, Kaisar adalah eksistensi yang legendaris, dan terlebih lagi, eksistensi yang tidak ada duanya. Ada alasan yang sangat penting mengapa hanya ada 4 sekte besar di Kekaisaran Angin Biru, dan bukan 5 sekte besar. Hanya 4 sekte besar yang memiliki kaisar yang tak tertandingi ini. Ekspresi semua orang di klan surga terbakar dan sekte Xiao berubah. Kaisar lain yang muncul di Frozen Cloud Asgard tidak diragukan lagi berarti bahwa mereka sekarang tertinggal dengan selisih yang besar dalam hal kekuatan. Master Sekte Xiao, Xiao Juetian perlahan berdiri, menatap kosong ke sosok punggung Chu Yue-chan sejenak, mengerutkan bibirnya, dan kemudian, perlahan duduk kembali ke kursinya. 20 tahun berlalu dan dia masih tetap memesona. Bahkan sosok punggungnya, begitu indah, seolah-olah dia hanyalah ilusi belaka. Namun, sinarnya saat ini begitu menyilaukan sehingga bahkan dia, Master Sekte dari Sekte Xiao, hanya bisa merasa sangat malu. Saat itu, setelah melihat Chu Yue-chan untuk pertama kalinya di turnamen peringkat, dia kembali terpesona olehnya, dan terus-menerus bermimpi tentangnya. Namun, dia tidak seliar Ling Yuefeng. Terlebih lagi,
dia tidak mempermalukan dirinya sendiri seperti Ling Yuefeng yang tanpa ragu menuju Frozen Cloud Asgard berkali-kali, hanya untuk kembali dengan tangan kosong. Tapi, paling tidak, dia masih merasa bahwa dia cukup berharga untuknya. Namun saat ini, dia sepertinya bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap langsung ke matanya lagi, kaisar yang begitu muda. Lupakan sekarang, bahkan dalam seluruh sejarah kekaisaran angin biru, orang seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Seolah-olah surga terlalu memanjakan hewan kesayangan mereka dan memberinya terlalu banyak lingkaran cahaya yang sangat terang. Dan di bawah lingkaran cahaya ini, dia tidak bisa memikirkan siapapun di kerajaan angin biru ini yang layak untuknya. Setidaknya, dia secara pribadi mengakui bahwa dia, Master Sekte dari Sekte Xiao sendiri, tidak layak. Dalam beberapa ratus tahun ini, banyak praktisi setengah langkah ke alam kaisar mendalam telah muncul di 4 sekte utama, namun, di antara para ahli yang telah mencapai tingkat ini, pada akhirnya, kurang dari 1/10 yang telah memasuki alam kaisar mendalam. Fan Moli telah berhenti setengah langkah ke alam kaisar mendalam selama 30 tahun yang aneh, dan dia tidak bisa tidak menerima kenyataan bahwa tidak mungkin baginya untuk disebut kaisar sejati sepanjang hidupnya. Meskipun hanya ada setengah langkah perbedaan antara setengah langkah ke alam mendalam kaisar dan alam mendalam kaisar, setengah langkah ini, seolah-olah seseorang telah menyeberang ke surga hanya dengan setengah langkah dari bumi. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Di hadapan kaisar sejati, seorang praktisi yang setengah melangkah ke alam kaisar mendalam tidak berbeda dengan bayi kecil yang lemah, pada dasarnya tidak ada ancaman untuk dibicarakan. Fan Moli hanya mengundang penghinaan dengan mengambil inisiatif untuk bertindak melawan Chu Yuechan. Di kursi klan surga terbakar, Fan Juecheng bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Dia menggendong Fan Moli, yang pingsan karena terluka parah atau mungkin sedang marah, dalam pelukannya. Dia memeriksa lukanya dengan cepat sebelum berbalik ke arah Ling Yuefeng dan membungkuk ke arahnya, Villa Master Ling, Elder Ling. Murid kami terluka parah dan penatua Fan Moli sangat cemas sehingga dia melakukan tindakan impulsif. Melihat bahwa dia sebenarnya tidak menyebabkan banyak kerusakan, dan telah diberi pelajaran oleh peri kecantikan beku, bisakah Anda bermurah hati dan memaafkan penatua Fan Moli? Setelah turnamen pemeringkatan, saya secara pribadi akan membawanya untuk meminta maaf kepada Villa Master Ling dan Elder Ling. Huff. Ling Yuefeng tampak marah, sebagai tetua klan Anda yang terhormat, Fan Moli tidak tahu bagaimana harus bersikap sesuai usianya. Dia tidak mempertimbangkan beratnya masalah dan mengabaikan peraturan turnamen. Ia bahkan mencoba melukai para kontestan yang baru saja menang. Menurut aturan turnamen, tidak hanya Fan Moli, seluruh klan surga pembakaran harus dicabut partisipasinya, kan? Setelah mengatakan ini, Ling Yuefeng tampak sedikit tenang, mengingat fakta bahwa Fan Moli merasa cemas dan telah diberi pelajaran oleh peri kecantikan beku, aku akan memperlakukannya seolah dia telah dihukum. Masalahnya akan berakhir seperti ini. Hak untuk menjelajahi alam rahasia cekungan surga juga akan dipertahankan. Namun, jika hal seperti itu terjadi lagi, hak Anda untuk menjelajahi alam rahasia Heaven Basin tidak hanya akan dihapus, saya khawatir hak Burning Heaven Clan untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat berikutnya juga akan dihapus. Klan surga terbakar tidak diragukan lagi berbeda dari klan lainnya. Ling Yuefeng tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Terlepas dari kata-katanya yang kasar, dia sudah mengambil langkah mundur dan memberi mereka muka yang luas. Fan Juecheng menghela nafas lega saat dia membungkuk pada Ling Yuefeng dengan sopan santun seorang junior sebelum membawa Fan Moli pergi dari Sword Discourse Arena. Semua mata kembali tertuju pada Chu Yuechan. Yunce maju selangkah sambil tersenyum tipis, peri kecantikan beku, terima kasih telah menyelamatkan. Sebelum dia selesai berbicara,
roh es di depannya bergetar ketika sosok cantik dan keren itu menghilang dari Sword Discourse Arena dan kembali ke tempat duduknya. Yunce diam-diam tertawa. Mengenai arti di balik tawanya, hanya dia sendiri yang mengerti. Chu Yuechan ini sungguh tidak sederhana. Dia sudah menjadi kaisar di usia yang sangat muda, tidak heran kamu begitu terpesona olehnya ketika kamu masih muda. Kata Xuan Yuan Yufeng tanpa menghadap Ling Yuefeng. Ling Yuefeng tersenyum tipis dan menjawab, sayang, apa yang kamu katakan salah. Ketika saya masih muda, saya tidak terpesona oleh bakatnya, tetapi oleh penampilannya. Saya tidak menyangka bahwa dia tidak hanya cantik tetapi juga berbakat. Ini memang cukup mengejutkan. Melihat dia tersenyum begitu tenang, Xuan Yuan Yufeng tiba-tiba merasa lega dan memindahkan separuh tubuhnya ke tubuh Ling Yuefeng. Pertandingan kedua perempat final, Ling Jie dari Heavenly Sword Villa vs Ling Feiyu dari Heavenly Sword Villa. Meskipun mereka berdua berasal dari Heavenly Sword Villa, yang satu berada di alam mendalam roh tingkat ke-6 sementara yang lain berada di tingkat ke-9. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, hasil pertarungannya sudah jelas. Ling Jie naik ke panggung terlebih dahulu dan menyilangkan tangan di depan dada. Dia menarik sudut mulutnya sedikit dan terlihat sama sekali tidak takut. Setelah beberapa lama, Ling Feiyu akhirnya naik ke atas panggung dan berdiri di depan Ling Jie. Dia tampak agak berkonflik. Kalian berdua sudah sering berdebat. Kali ini, apakah kalian berdua yakin ingin berkompetisi? Ling Wugu bertanya tanpa emosi saat dia berdiri di luar penghalang energi yang dalam. Sebagai seorang tetua, dia sangat jelas tentang tingkat keterampilan murid-murid muda Villa. Mendengar pertanyaannya, orang-orang di bawah panggung mengerti sepenuhnya maksudnya. Perbedaan kekuatan antara kedua orang ini pasti sangat besar. Dalam pertarungan biasa, mereka akan selalu berakhir dengan satu pihak benar-benar menekan pihak lain. Bahkan jika mereka berkompetisi lagi, hasil kedua tidak mungkin terjadi, dan mereka hanya akan membuang-buang waktu. Mendengar perkataan Lin Wugu, Ling Jie sebenarnya tidak bereaksi sebesar itu. Namun, sudut bibir Ling Feiyu bergerak, sedikit pergolakan muncul di matanya, dan kemudian, dia akhirnya menghela nafas, dan berkata, "Baiklah, aku menyerah." Orang-orang di bawah panggung langsung melebarkan mata mereka satu demi satu. Orang yang mengambil inisiatif untuk menyerah bukanlah Ling Jie yang hanya memiliki kekuatan di alam mendalam roh tingkat ke-6. Tapi, Ling Feiyu, yang dengan mudah menerobos ke perempat final dengan kekuatannya di alam mendalam roh tingkat ke-9. Orang yang mengambil inisiatif untuk mundur bukanlah Ling Jie tapi sebenarnya Ling Feiyu. Yunce juga tercengang. Dalam pertandingan sebelumnya, kekuatan yang diungkapkan Ling Feiyu sangat mengejutkan. Praktisi di grup 1 jauh dari level praktisi di grup 2, dan Ling Feiyu adalah praktisi terkuat yang diakui publik di grup 1. Terlepas dari apakah itu babak 32 besar atau babak 16 besar, ia selalu dengan mudah mengalahkan lawannya dalam 5 pertukaran. Dalam pertandingan melawan Ling Jie ini, semua orang percaya bahwa Ling Jie akan kalah, atau mengambil inisiatif untuk menyerah. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang mengambil inisiatif untuk menyerah sebenarnya adalah Ling Feiyu. Apakah ini berarti, lawan junior brother Yun besok adalah Ling Jie? Hasil ini sebenarnya menyebabkan Chang Yue secara tidak sadar menghela nafas lega. Lagi pula, tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, alam mendalam roh tingkat ke-6 terdengar kurang mengancam dibandingkan alam mendalam roh tingkat ke-9. Mungkinkah karena Ling Jie adalah putra Tuan Villa, Ling Feiyu tidak berani mengalahkannya di atas panggung, jadi dia menyerah terlebih dahulu? Xia Yuanba menggaruk kepalanya saat dia bertanya dengan bingung. Tidak, jika Heavenly Sword Villa adalah tempat yang begitu megah, ia tidak akan pernah bisa menjadi kekuatan nomor 1 Blue Wind Empire. Yunce sedikit menurunkan alisnya dan menatap Ling Jie yang dengan senang hati menertawakan Sword Discourse Arena. Hanya ada satu kemungkinan,
dan kekuatan Ling Jie melampaui Ling Feiyu. Tidak hanya itu mungkin jauh melampaui miliknya, sepertinya besok akan menjadi pertarungan yang sulit. Dia mengalihkan pandangannya ke area tempat duduk Heavenly Sword Villa, menemukan ketenangan dalam ekspresi Ling Yuefeng dan Ling Yun, seolah-olah apa yang terungkap dari hasil ini sama sekali tidak terduga. Kecepatan dan hasil pertandingan kedua benar-benar tidak terduga ketika hampir berakhir. Pertandingan ketiga terjadi tak lama kemudian, dengan Ling Yun dari Heavenly Sword Villa dan Sui Wushuang dari Frozen Cloud Asgard di sisi yang berlawanan. Ini adalah pertarungan antara murid inti Heavenly Sword Villa dan murid inti Frozen Cloud Asgard. Duel semacam ini biasanya muncul sebagai pertarungan terakhir di masa lalu, namun pembagian grup tahun ini telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam kekuatan rata-rata, membuat pertarungan terakhir di turnamen ini bergeser ke perempat final. Dan kecepatan berakhirnya konfrontasi ini, bahkan lebih cepat dari pertandingan kedua. Wushuang, kamu bisa menyerahkan pertandingan ini jika kamu mau. Chu Yueli tiba-tiba berkata ketika Sui Wushuang hendak melompat ke Sword Discourse Arena. Sui Wushuang terdiam sesaat, tapi tidak membantahnya. Sebaliknya, dia dengan lembut berkata, "Ya, 3 tahun lalu, kekuatan kakak seniormu telah jauh melampaui dirimu saat ini, namun menderita kekalahan telak dari Ling Yun. 3 tahun telah berlalu sejak itu dan kekuatan Ling Yun melonjak lagi. Anda bukan tandingannya. Selama Anda sedikit serius melakukannya, Anda akan terluka dan kalah dalam waktu kurang dari 5 gerakan. Karena memang seperti itu, lebih baik mundur saja." Sambil membiarkan apa yang dilihat orang lain sebagai murid inti mereka meninggalkan pertandingan, Chu Yueli sebenarnya mengatakan itu dengan sangat tenang. Matanya yang indah tiada taranya tidak menunjukkan sedikit pun keengganan dan penyesalan. Mungkin, ini hanyalah keputusan sederhana yang tidak penting. Ya, guru muda, murid mengerti. Sui Wushuang perlahan mengangguk, lalu kembali ke tempat duduknya. Ling Wugu kemudian menyatakan, Sui Wushuang dari Frozen Cloud Asgard kalah dalam pertandingan, Ling Yun dari Heavenly Sword Villa menang tanpa pertandingan, dan akan memasuki semifinal besok. Meskipun hasil ini menimbulkan banyak diskusi di antara orang banyak, hal itu tetap tidak terduga. Bagaimanapun, kekuatan Ling Yun benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan jika Sui Wushuang adalah murid inti Frozen Cloud Asgard saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk memenangkan pertarungan itu. Kehilangan langsung adalah pilihan yang paling masuk akal. Namun di satu sisi, Frozen Cloud Asgard masih memiliki satu murid yang tersisa, yaitu Xia Tiyue, yang memiliki kekuatan paling dalam dari 3 murid yang berpartisipasi. Lawannya juga kebetulan adalah murid inti Sekte Xiao yang kekuatannya melebihi miliknya, Xiao Kuanglei. Jika dia kalah, Frozen Cloud Asgard tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke semifinal, dan hanya bisa puas di posisi keempat. Hingga saat ini, satu-satunya pertandingan yang resmi dilangsungkan hanyalah pertandingan Yun Ce melawan Fen Juebi. Namun 3 dari 4 pertandingan yang tampil di semifinal besok sudah ditentukan. Itu adalah saudara Ling dari Heavenly Sword Villa, Ling Yun dan Ling Jie, serta Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind. 2 anggota Heavenly Sword Villa yang masuk 4 besar bukanlah hal yang di luar dugaan siapapun. Tapi fakta bahwa 4 teratas memiliki murid tambahan yang bukan anggota dari 4 sekte utama, yang hanya berasal dari keluarga Kekaisaran Blue Wind yang selalu ditempatkan di peringkat menengah ke bawah, telah membuat seluruh turnamen peringkat menjadi seperti ini, sangat tidak biasa. Keluarga Kekaisaran Blue Wind yang selalu menerima rasa malu dan tidak pernah menerima kejayaan di turnamen peringkat sebenarnya tidak bergantung pada siapapun, hanya seorang murid berusia 17 tahun, yang terus-menerus membuat semua orang terkejut. Penampilannya memungkinkan dia untuk masuk ke posisi 4 besar individu. Dalam turnamen pemeringkatan ini, peringkat kekuatan keluarga Kekaisaran Blue Wind sekarang juga dijamin minimal berada di 3 besar.
Selama seseorang tidak buta, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa setelah Yun Ce mengalahkan Fen Juebi, Qin Wuxiang yang sebelumnya tenang tertawa begitu keras hingga dia meringis kesakitan. Bahkan gigi serinya tampak seperti akan tanggal. Pertandingan keempat perempat final Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard versus Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao. Semoga kedua kontestan memasuki Sword Discourse Arena dalam waktu 30 napas. Jika sebaliknya, itu akan dianggap membatalkan pertandingan. Setelah pernyataan keras Ling Wugu, berbagai suara diskusi di Sword Discourse Arena berhenti dan berubah menjadi medan keheningan. Xia Qingyue dan Xiao Kuanglei masing-masing adalah murid Frozen Cloud Asgard dan Xiao Sekte yang tersisa. Siapapun yang kalah, tidak akan punya peluang masuk 4 besar. Meskipun bakat Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard cukup mengejutkan untuk memasuki alam mendalam roh tingkat ke-8 pada usia 17 tahun, dan hanya satu tingkat di bawah Ling Yun di masa lalu, Frozen Cloud Asgard masih tetap awan beku Asgard. Tidak mungkin bagi mereka untuk memupuk Ling Yun yang sebenarnya. Dia masih terlalu muda. Dia belum cukup tua atau berpengalaman. Agar kekuatannya mencapai tingkat ke-8 alam mendalam roh dengan begitu cepat, itu pasti sangat tidak stabil. Selama tidak terjadi hal yang benar-benar tidak terduga, Anda akan memenangkan pertandingan ini dengan sangat mudah. Tapi, Anda tetap tidak boleh meremehkan lawan. Di semua turnamen pemeringkatan sebelumnya, tidak diketahui berapa banyak orang yang disebut jenius yang jatuh ke dalam 3 kata, meremehkan lawan. Mengerti? Xiao Juetian mengingatkan Xiao Kuanglei. Kakak ketiga, semoga berhasil. Klan surga yang terbakar telah menderita kekalahan telak. Selama Anda memenangkan pertandingan ini, peringkat keseluruhan kami dijamin minimal 3 besar. Terlebih lagi, ada lebih dari 99% kemungkinan kami akan menempati peringkat kedua. Ini akan menjadi terobosan sejarah Sekte Xiao kami, kata Xiao Kuangyu sambil menepuk bahu Xiao Kuanglei dengan ekspresi serius di wajahnya. Jangan khawatir, dalam pertandingan ini, saya hanya akan menang, dan tidak pernah kalah. Jangan lupa, aku masih belum mengeluarkan pedang mengejutkan bumi milikku. Jika aku mengungkapkan pedang mengejutkan bumi, lupakan tentang Xia Qingyue yang hanya berada di alam mendalam roh tingkat 8, bahkan jika itu adalah seseorang yang berada di puncak alam mendalam roh tingkat ke-10, masih mustahil bagiku untuk kalah. Xiao Kuanglei berkata dengan penuh keyakinan. Dalam hal persenjataan, kita belum tentu mendapat keuntungan. Alis Xiao Wuji tenggelam, kami memiliki pedang mengejutkan bumi, tapi jangan lupa, Frozen Cloud Asgard memiliki Ice Phoenix Snowflower Ribbon. Sui Wushuang sudah menyerah jadi dalam pertandingan ini, Frozen Cloud Asgard memiliki alasan yang lebih besar dari kita untuk tidak kalah. Kali ini, Frozen Cloud Asgard pasti akan memberi Xia Qingyue senjata mendalam langit. Anda terlalu memikirkannya secara berlebihan. Seseorang setidaknya harus berada di alam mendalam bumi untuk menguasai Ice Phoenix Snowflower Ribbon. Bahkan jika itu berada di tangan Xia Qingyue, ia hanya akan menampilkan 30% dari kekuatannya. Selain itu, lalu bagaimana jika ia benar-benar bisa menunjukkan seluruh kekuatannya? Dengan senjata mendalam langit yang sama di tangannya, pengalaman dan kekuatan mendalam Kuanglei akan jauh melampaui milik Xia Qingyue. Jangan bilang padaku bahwa itu pun tidak cukup untuk mengalahkannya. Xiao Boyun berkata dengan perasaan senang. Mengenai kekalahan cucunya sendiri, Xiao Zhen, melawan Xiao Kuanglei, Xiao Boyun tentu saja kesal dengan hal itu. Namun apa yang terjadi saat ini berkaitan dengan reputasi dan kehormatan seluruh Sekte Xiao. Dia jelas tidak ingin melihat Xiao Kuanglei kalah. Semuanya, tenanglah. Jika aku kalah dalam pertandingan ini, aku tidak akan punya muka untuk kembali ke Sekte Xiao. Xiao Kuanglei mengangguk sekali, lalu tiba-tiba melompat lebih dari 100 meter di udara sebelum mendarat dengan lembut di tanah.
Dia melompat lebih dari 100 meter lagi dan kemudian mendarat dengan mantap di tengah Sword Discourse Arena. Sebelum dia mendarat, sebuah pedang panjang telah dikeluarkan di tengah suara terhunusnya. Tidak peduli aura pedang yang mengesankan atau aura pengguna yang mengesankan, keduanya sangat mengejutkan dan menimbulkan kekaguman. Saya pernah mendengar bahwa bakat bawaan Xiao Kuanglei tidak kalah dengan kakak tertuanya Xiao Kuangfeng dan kakak kedua Xiao Kuangyu. Saya khawatir pertandingan ini tidak akan terlalu menegangkan. Jadi bagaimana jika bakat bawaannya tinggi? Bukankah dia lahir dari selir? Di masa depan, dia paling banyak akan menjadi penatua. Mungkin tidak demikian. Hanya putra bungsu Xiao Juetian, Xiao Kuangyun yang lahir dari istri resminya, namun semua orang mengetahui kecenderungan playboy Xiao Kuangyun. Usianya hampir sama dengan Xiao Kuanglei dan kudengar Xiao Juetian telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung banyaknya di tubuhnya, tapi sepertinya dia bahkan tidak bisa mencapai alam mendalam roh. Jika Xiao Kuangyun mewarisi sekte Xiao di masa depan, menurutku sekte itu akan hancur total. Xiao sekte tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Penerus sekte di masa depan pasti akan menjadi satu orang di antara Xiao Kuangfeng, Xiao Kuangyu, dan Xiao Kuanglei. Saya khawatir ketika saatnya tiba, akan terjadi lagi persaingan baik secara terbuka maupun rahasia. Jika tidak ditangani dengan baik, mereka mungkin akan melakukan pembunuhan saudara. Saat Xiao Kuanglei naik ke atas panggung, titik fokus diskusi sebenarnya bukan pada pertarungan itu sendiri, melainkan pada Xiao Kuanglei sendiri. Pasalnya, sebagian besar percaya bahwa pertandingan berikutnya tidak akan menegangkan sama sekali. Tahan kekuatanmu semaksimal mungkin. Jangan terlalu banyak mengungkapkan, agar tidak membuat lawan besok menjadi waspada. Chu Yueli hanya memberikan beberapa kata nasihat. Ya Tuan. Xia Qingyue dengan hormat memberi hormat dan membalikkan tubuhnya yang halus. Saat sosok cantiknya bergerak dengan anggun, dia dengan ringan mendarat di depan Xiao Kuanglei. Gerakan ringan dan tubuhnya sangat memikat. Pedang es yang benar-benar transparan diam-diam muncul di tangannya. Pedang es, pada dasarnya telah menjadi senjata khas murid Frozen Cloud Asgard. Senjata utama pilihan Frozen Cloud Asgard juga adalah pedang, namun pedang mereka terbuat dari es, dan semuanya memancarkan tingkat udara dingin yang berbeda-beda. Pedang Chu Yuechan juga seperti itu, begitu pula pedang Xia Tiyue. Namun, kualitas pedang es Xia Qingyue tidak bisa dibandingkan dengan pedang yang digunakan Chu Yuechan selama pertarungan hidup dan mati melawan sepasang naga banjir di Wasteland of Death. Bagus. Ling Wuhou mengangguk, lalu mengangkat tangan kanannya. Pertandingan terakhir perempat final, Xia Tiyue dari Frozen Cloud Asgard versus Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao. Pertandingan dimulai. Orang yang rendah hati ini adalah Xiao Kuanglei, dan dia datang kemari untuk meminta pengalaman seni awan beku dari peri Xia. Xiao Kuanglei tersenyum ketika pedang panjangnya menunjuk ke depan. Dia dengan cepat memutar tubuhnya, memunculkan topan hijau giok. Gambaran elang yang sangat kejam ada di belakang tubuhnya saat aura yang mengesankan di seluruh tubuhnya semakin kuat pada saat ini, melesat ke tingkat yang akan membuat seseorang terkagum-kagum. Frozen Cloud Asgard adalah kumpulan wanita cantik. Meskipun wajah Xia Qingyue ditutupi oleh kerudung putih, hanya dengan melihat sosok, mata, dan kulitnya yang bersalju sudah cukup untuk menentukan bahwa dia adalah seorang wanita muda yang memiliki kecantikan tiada taraf yang dapat membawa kehancuran kota. Dan di hadapan wanita cantik manapun, pria dengan kekuatan di atas rata-rata sekalipun akan memiliki pola pikir untuk pamer. Jika dia mendapatkan pendapat baik atau bahkan kekaguman dari pihak lain, maka itu secara alami akan memuaskan kesombongannya dengan selisih yang besar. Gerakan Xia Tiyue jauh lebih gesit daripada gerakannya. Dia dengan lugas menusukkan pedangnya ke arahnya saat teratai es yang indah mekar di atas ujung tajam pedang es itu.